Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di Kampus Net. Adalah sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam informasi menarik yang terkait dengan dunia pendidikan, sejarah, budaya, sosial, politik, dan agama, serta informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kali ini akan kita bahas tentang 10 universitas tertua di dunia untuk peringkat yang ke-8, yaitu Universitas Padova, Italia. Namun sebelum melanjutkan, silakan Anda subscribe, like, dan share video ini agar informasi ini diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa yang berbahagia, di peringkat ke-8, universitas tertua di dunia adalah Universitas Padova, Italia. Terletak di kota Padova, Italia. Didirikan pada tahun 1222. Tentang University of Padova adalah sebuah universitas publik di kota yang dikenal untuk lukisan dinding, jalan-jalan beratap yang indah, dan kafe bergaya yang sering dikunjungi oleh siswa. Institut ini sekarang berperan dalam penelitian ilmiah baik di tingkat Eropa maupun dunia. Ia juga mengelola 9 museum, termasuk Museum Sejarah Fisika. Lembaga ini didirikan pada tahun 1222 sebagai sekolah hukum dan kedokteran, yang merupakan salah satu universitas paling terkemuka di Eropa modern awal. Dua mata pelajaran pertama yang diajarkan adalah hukum dan teologi, tetapi kurikulumnya berkembang pesat dan pada tahun 1399 telah terbagi menjadi 2 universitas untuk hukum sipil dan kanonik dan untuk pengajaran astronomi, dialektika, filsafat, tata bahasa, kedokteran, dan retorika. Universitas ini meliputi menjadi salah satu universitas kerajaan Italia pada tahun 1873 dan sejak saat itu menjadi salah satu yang paling bergengsi di negara tersebut atas kontribusinya pada penelitian ilmiah. Sejarah pembentukan Universitas Padova. Universitas secara konvensional dikatakan telah didirikan pada tahun 1222, yang sesuai dengan pertama kalinya ketika universitas dikutip dalam dokumen sejarah sebagai yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, cukup pasti lebih tua ketika sekelompok besar mahasiswa dan profesor meninggalkan universitas dari Bologna untuk mencari kebebasan akademis yang lebih. Mata pelajaran pertama yang diajarkan adalah hukum dan teologi. Kurikulum berkembang pesat yang pada tahun 1399 lembaga itu terbagi menjadi 2. Universitas Pluristarum untuk hukum sipil dan hukum kanonik, dan Universitas Artistarum yang mengajar astronomi, dialektika, filsafat, tata bahasa, kedokteran, dan retorika. Ada juga
Universitas Theologrum yang didirikan pada tahun 1373 oleh Urban V. Badan mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang dikenal sebagai bangsa yang mencerminkan tempat asalnya. Bangsa itu sendiri terbagi dalam dua kelompok. 1. Cismontanes untuk siswa Italia. 2. Ultramontanes bagi mereka yang datang dari luar Alban. Dari abad ke-15 hingga ke-18, universitas terkenal karena penelitiannya, terutama di bidang kedokteran, astronomi, filsafat, dan hukum. Selama ini, universitas mengadopsi moto Latin Universis Patavina Libertas. Panduan freedom is universal for everyone. Meskipun demikian, universitas memiliki sejarah yang bergejolak dan tidak ada pengajaran pada tahun 1237 sampai 1261, 1509 sampai 1517, kemudian 1848 sampai 1850. The Botanical Garden of Padova, established by university in the 1545, was one of the oldest garden of its kind in the world. Universitas mulai mengajar kedokteran pada tahun 1222. Universitas memainkan peran utama dalam identifikasi dan pengobatan penyakit yang mengkhususkan diri pada otopsi dan cara kerja bagian dalam tubuh. Sejak tahun 1595, teater anatomi Padova yang dikenal menarik seniman dan ilmuwan yang mempelajari tubuh manusia selama pembedahan publik. Ini adalah teater anatomi permanen tertua yang masih ada di Eropa. Ahli anatomi Andreas Vesalius menjabat sebagai ketua bedah dan anatomi pada tahun 1543, menerbitkan penemuan anatomi di De Humani Corpori Fabrica. Buku tersebut memicu minat publik yang besar pada pembedahan dan menyebabkan banyak kota Eropa lainnya mendirikan teater anatomi. Pada 25 Juni 1678, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, seorang wanita bangsawan dan ahli matematika Venesia, menjadi wanita pertama yang dianugerahi gelar Doctor of Philosophy. Universitas ini menjadi salah satu universitas kerajaan Italia pada tahun 1873, dan sejak saat itu telah menjadi salah satu yang paling bergengsi di negara itu atas kontribusinya pada penelitian ilmiah. Di bidang matematika saja, para profesornya telah memasukkan tokoh-tokoh seperti Gregorio Ricci Curbastro, Giuseppe Veronese, Francesco Severi, dan Tullio Levi Civita.
Tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 menyaksikan pembalikan proses sentralisasi yang terjadi pada abad ke-16. Lembaga ilmiah didirikan di tempat yang menjadi kampus yang sesungguhnya. Sebuah gedung baru untuk menampung Fakultas Seni dan Filsafat dibangun di bagian lain dari pusat kota, Palazzo del Liviano, dirancang oleh Giovanni. Yang Astrofisika Observatory dibangun di Asiago, dataran tinggi, dan Palazzo del Bo yang lama telah sepenuhnya dipugar, yaitu tahun 1938 sampai 1945. Perubahan-perubahan periode fasis, campur tangan politik, hukum ras, dan lain-lain memiliki efek yang merugikan pada perkembangan universitas, seperti halnya kehancuran yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Dan hanya beberapa dekade kemudian, akibat dari protes mahasiswa tahun 1968 sampai 1969 yang dihadapi universitas tanpa bantuan dan dukungan yang memadai dari pemerintah pusat. Namun, Gymnasium Omnium Disciplinarium melanjutkan pekerjaannya tanpa gangguan. Dan secara keseluruhan, paruh kedua abad ke-20 melihat peningkatan tajam dalam pembangunan, terutama karena pertukaran ide dengan lembaga internasional yang memiliki kedudukan tertinggi, terutama di bidang sains dan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas telah mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh fasilitas yang penuh sesak dengan penyebaran kembali Veneto secara keseluruhan. Pada tahun 1990, Institut Teknik Manajemen didirikan di Vicenza. Setelah itu, kursus musim panas di Brixen dimulai sekali lagi, dan pada tahun 1995 pusat Agripolis di Lagnaro untuk ilmu pertanian dan kedokteran hewan. Situs penyebaran kembali lainnya berada di Rovigo, Treviso, Veltre, Castelfranco Veneto, Conegliano, Chioggia, dan Asiago. Perubahan terbaru dalam Undang-Undang Negara Bagian juga telah membuka jalan menuju otonomi yang lebih besar bagi universitas-universitas Italia. Pada tahun 1995, Padova mengadopsi statuta baru dan memberinya kemerdekaan yang lebih besar. Seperti yang diperlihatkan oleh publikasi dari konferensi dan kongres yang tak terhitung banyaknya, Universitas Padova zaman modern memainkan peran penting dalam penelitian ilmiah di tingkat Eropa dan dunia. Sesuai dengan asalnya, ini adalah arah yang ingin dicapai universitas di masa depan, menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat dan pertukaran dengan semua universitas riset besar di dunia. Jumlah mahasiswa 59.317, sarjana 38.495, pasca sarjana 20.822. Moto kebebasan Padova secara universal
dan untuk semua. Warna Padova merah. Alumni terkemuka Nicolaus Copernicus, astronom yang menempatkan matahari di pusat tata surya. Fakta menarik, sejak tahun 1595, teater anatomi Padova yang terkenal menarik seniman dan ilmuwan yang mempelajari tubuh manusia selama pembedahan umum. Ini adalah teater anatomi permanen tertua yang masih ada di Eropa dan dapat dikunjungi oleh pelajar dan wisatawan yang penasaran dengan tur berpemandu tersebut. Demikianlah sekilas tentang salah satu universitas tertua di dunia untuk peringkat ke-8, yaitu Universitas Padova yang berada di negara Italia. Pemirsa yang berbahagia, kami pesankan untuk Anda yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di Universitas Padova tersebut di atas, adalah agar Anda mempersiapkan kesehatan dan ketahanan fisik, moral dan mental Anda, karena bisa jadi Anda akan menghadapi situasi iklim yang sangat berbeda, yaitu cuaca dingin dengan suhu bisa berada di bawah 0 derajat Celcius, atau cuaca panas bahkan suhu di atas 40 derajat Celcius. Menu makanan yang berbeda, lingkungan yang sangat heterogen, sehingga Anda harus jaga diri dari pola pergaulan yang bebas. Dan pesan khusus untuk mahasiswa muslim, agar Anda menjaga dengan sungguh-sungguh iman amal Anda, sholat wajib 5 waktu berjamaah, dan jaga hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan syiar dakwah Islam, kebaikan agama Islam dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ingatkan, silakan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengunggah video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.